Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Nusnaini. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema metode dakwah. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yakni mengenai pengertian metode dakwah. Pengertian metode dakwah itu berasal dari dua bahasa, yakni metode dan dakwah. Metode itu berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos yang berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dakwah itu berasal dari bahasa Arab, yakni da'a, yada'u, dan dakwah yang berarti mengajak, menyeru, atau memanggil kepada sesuatu. Jadi dapat diartikan metode dakwah adalah cara, strategi, atau sistem tertentu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah agar dapat diterima dan juga diamalkan oleh mad'u atau objek dakwah. Yang kedua yakni mengenai tujuan metode dakwah. Tujuan metode dakwah itu kan ada banyak ya teman-teman, tapi kali ini saya akan bahas 4 poin mengenai tujuan metode dakwah. Yang pertama yakni meningkatkan efektivitas penyampaian pesan Islam. Nah, maksudnya dengan metode yang tepat, pesan dakwah itu akan mudah untuk dipahami dan juga dihayati oleh para objek dakwah atau mad'u. Yang kedua, yakni membangun citra positif Islam. Jika kita menggunakan metode dakwah dengan cara yang tepat, menunjukkan citra Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang ketiga, yakni menyesuaikan pendekatan karakter audiens. Karena audiens itu kan berasal dari latar belakang yang berbeda ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan metode dakwah sesuai dengan kondisi masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni menjawab tantangan zaman. Karena di era digital saat ini, metode dakwah itu perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar bisa relevan sepanjang masa. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai jenis dan macam-macam metode dakwah. Jenis dan macam metode dakwah itu dibagi menjadi dua, teman-teman, yakni metode dakwah klasik dan juga metode dakwah digital atau modern. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari metode dakwah klasik. Metode dakwah klasik ini tuh sudah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan masih relevan sampai saat ini. Metode dakwah klasik sendiri itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, metode bilisan, yakni menggunakan lisan atau ucapan. Nah, biasanya itu berupa berceramah, kemudian kajian, kemudian diskusi keislaman. Yang kedua, metode bil kolam atau melalui tulisan seperti buku atau karya-karya Islam. Dan yang ketiga yakni metode bilhal atau melalui perbuatan atau keteladanan. Nah, metode ini tuh menekankan pada tindakan nyata, teman-teman. Jadi keteladanan dalam berperilaku itu menjadi kunci atau menjadi kunci dakwah yang paling kuat karena menunjukkan konsistensi antara ucapan dan juga perbuatan. Kita lanjut ke jenis dan macam metode dakwah yang kedua, yakni metode dakwah modern atau metode dakwah digital. Metode dakwah digital itu dapat diartikan sebagai bentuk transformasi dakwah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi modern untuk menyampaikan pesan Islam, pesan yang Islam. Metode dakwah modern itu dibagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama, dakwah melalui media sosial. Karena kan semua orang sekarang sudah menggunakan media sosial ya. Baik itu Instagram, Facebook, kemudian TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Yang kedua, dakwah melalui website dan blog. Yang ketiga, dakwah melalui podcast dan streaming. Nah, sekarang itu banyak sekali teman-teman para pendakwah yang melakukan streaming ketika melakukan kajian di suatu majelis ilmu. Nah, adanya streaming itu bisa memberikan kemudahan bagi orang yang tidak bisa mengikuti kajian secara offline.
Yang keempat, itu adalah dakwah melalui aplikasi dan platform digital. Adanya metode dakwah digital atau modern itu kan pasti banyak tantangan dan juga peluang ya, karena kan menyesuaikan kondisi saat ini yang sudah eranya tuh era digital. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait tantangan dan juga peluang dari dakwah digital. Kita membahas yang pertama terlebih dahulu mengenai peluang dakwah digital. Nah, peluang dakwah digital itu yang pertama yakni akses global tanpa batas waktu dan ruang. Jadi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, menjangkau generasi muda. Karena dakwah digital itu menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan Islam dengan gaya yang kekinian. Yang ketiga, yakni meningkatkan kolaborasi antar dai. Yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi keislaman. Adanya peluang juga pasti ada tantangan, teman-teman. Adapun tantangan dakwah digital, yang pertama itu maraknya informasi palsu tentang agama. Karena sekarang itu banyak sekali ya orang yang menyebar berita palsu, baik itu tentang ayat Al-Quran ataupun hadis yang tanpa sumber yang jelas. Jadi kita harus hati-hati. Yang kedua, yakni konten non-religius yang lebih menarik perhatian. Yang ketiga, fenomena Ustadz Instan. Nah, maksudnya tidak semua pendakwah digital itu memiliki kompetensi keilmuan yang memadai. Ya, seperti pada poin pertama tadi, kita harus berhati-hati ketika memperoleh informasi agar kita itu tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah dan juga tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, yakni polarisasi dan perdebatan tajam di media sosial. Itu mungkin beberapa hal yang bisa dapat saya sampaikan mengenai metode dakwah. Jika ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.